Sobat Revolista, kalian semua pasti tahu apa itu DPR, alias Dewan Perwakilan Rakyat. Mengawali episode kali ini, izinkan kami bertanya, jika DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, maka sebagai rakyat, apakah Anda merasa terwakili? Tentu saja terwakili, kalau kebetulan orang tua kita yang jadi DPR. Tapi sejujurnya, coba tanyakanlah kepada orang-orang di sekitar kita. Pasti mayoritas akan menjawab tidak merasa terwakili. Karena kita semua sama-sama tahu bahwa DPR sejatinya bukanlah Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai. Nah, pada episode kali ini kami akan secara khusus mengulas tentang bagaimana mendapatkan DPR yang asli wakil rakyat. Sekaligus penjelasan tentang tata cara pengangkatan DPR itu sendiri. Pada episode 9, soal ini sebenarnya sudah dibahas secara ringkas. Anda juga bisa tonton kembali episode 3, Membangun MPR di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memulai pemahaman soal ini, sebagaimana dijelaskan di episode 3 itu, bahwa Capres dan Cawapres akan dimunculkan dari 1.000 ketua-ketua lumbung yang berada di MPR, di mana kemudian 2 orang terbaik di antara 1.000 ketua lumbung akan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden untuk menjalankan mandat rakyat yang terangkum di dalam GBHN. Maka dari 1.000 ketua-ketua lumbung atau utusan daerah tersebut, kini tinggal tersisa 998 orang. Dari 998 anggota MPR inilah kita akan bagi lagi separuhnya, sehingga 500 orang dari ketua-ketua lumbung tersebut akan duduk di lembaga legislatif alias DPR. Sebenarnya, angka 500 ini tentatif ya, bukan suatu kemutlakan. Namun kami usulkan 500 orang karena selain angkanya cantik, jumlah 500 itu reasonable ya. Tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Yang jelas lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota DPR terkini ya. Sehingga negara bisa berhemat anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Itu baru dihitung dari sisi anggaran buat gaji loh ya. Belum biaya-biaya lainnya seperti dana reses misalnya. Ini sebenarnya bukan cuma soal penghematan anggaran semata. Soalnya, di mana-mana pekerjaan itu kalau kebanyakan orang malah nggak selesai-selesai. Debat melulu, iya nggak? Makanya, parlemen tidak boleh kebanyakan orang untuk bisa menghasilkan produk perundang-undangan secara efisien. Lagian, kalau anggota parlemennya sedikit, semakin gampang ketahuan kan kalau ada anggota DPR yang bolos atau ketiduran pada saat sidang. Enggak lah, insya Allah kelak anggota DPR yang terpilih dari mekanisme musyawarah mufakat secara berjenjang akan berbeda kualitasnya dengan anggota DPR yang berangkat dari parpol-parpol dan terpilih dengan cara coblosan pemilu legislatif yang denger-denger nih, cara menang yang paling efektif ya pakai jurus jual beli, beli suara dan jual harga diri. Ups. Memang sih nggak semua seperti itu, tapi yang kayak gitu banyak banget. Udah jadi rahasia umum Sobat Revolista. Oke, kembali ke laptop. Dari 998 anggota MPR kita telah memilih 500 anggota DPR. Pertanyaannya sekarang, terus sisa 498 anggota MPR mau diapain? Nah, jadi 498 anggota MPR tersebut akan pulang ke lumbung masing-masing dan bisa masuk kontestasi pemilihan pejabat-pejabat daerah seperti DPRD, bupati, atau wali kota, atau bisa tetap fokus sebagai pejabat adat dengan tetap menjabat sebagai ketua lumbung. Maka mereka yang sudah pulang ke lumbung masing-masing itu akan kembali bersidang bersama-sama DPR di gedung MPR setidaknya 5 tahun lagi untuk mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR, lalu bersama-sama DPR dan utusan golongan merumuskan GBHN terbaru untuk dijalankan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya. Semua itu sesuai dengan apa yang tertera di dalam Pasal 2 UUD 45 tentang MPR. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kedua,
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jadi sekarang sudah jelas ya, bagaimana mekanisme pengangkatan anggota DPR ini. Mudah-mudahan dengan sistem ini, kita bisa mendapatkan para wakil rakyat yang amanah dan benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat. Jadi jangan ada lagi yang teriak-teriak minta DPR dibubarkan lagi ya. DPR itu amanat konstitusi loh. DPR harus ada sebagai lembaga pembuat undang-undang, sekaligus sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Makanya, kalau nggak suka atau jengah dengan DPR saat ini, jangan DPR-nya yang dibubarkan, tapi perjuangkan suatu sistem politik di mana anggota DPR yang terpilih tidak akan berasal dari para politisi partai, tapi benar-benar dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat. Namanya aja DPR alias Dewan Perwakilan Rakyat toh, bukan DPP alias Dewan Perwakilan Partai.